Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah anak-anak, sebelum belajar yuk kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh KM ya. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan anak-anak berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, hari ini siapa ya yang tidak hadir? Siti, Ibu. Siapa? Siti? Kemana Siti? Sakit, Ibu. Sakit? Ya, kita doakan saja ya. Semoga Siti cepat sembuh dan bisa belajar lagi bersama-sama. Nah, supaya kita bersemangat lagi, yuk kita tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tubuh manusia dan kegiatan sehari-hari. Nah, supaya anak-anak lebih tahu lagi, kita nyanyikan dulu yuk lagu yang berjudul Tulangmu. Nanti di saat menyanyikan lagu Tulangmu, anak-anak harus lebih semangat ya. Jangan loyo-loyo, oke? Tulang, tulangmu, tulangmu, goyangkanlah tulangmu. Tulang jemari pada kakimu, tulang kaki ke pergelangan kaki, tulang pergelangan kaki ke tungkai, goyangkanlah tulangmu. Tulang tungkaimu pada lututmu, tulang lututmu pada pahamu, tulang pahamu pada pinggulmu, goyangkanlah tulangmu. Tulangmu, tulangmu, goyangkanlah tulangmu. Tulang pinggulmu pada punggungmu, tulang punggungmu pada tengkukmu, tulang tengkukmu pada kepala, goyangkanlah tulangmu.
Tulang jemari pada tanganmu, tulang tanganmu pada lenganmu, tulang lenganmu pada pundakmu, goyangkanlah tulangmu. Tulang-tulang berjalanlah, tulang-tulang berjalanlah, tulang-tulang berjalanlah, goyangkanlah tulangmu. Di sini ibu punya gambar. Coba kalian lihat. Gambar apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar Mia. Gambar anak laki-laki yang sedang berolahraga. Selamat pagi teman-teman. Ayo kita olahraga pagi yuk. Ayo. Ayo kawan bangun pagi, ayo kawan bangun pagi. Jangan lupa gosok gigi. Olahraga jalan kaki, olahraga lari-lari. Badan segar kembali. Biasakanlah bangun pagi hari bersama terbitnya mentari. Badan sehat, kuat wajah berseri. Semua penyakit akan pergi. Ajak kakak bangun pagi, ajak adik bangun pagi. Ajak olahraga pagi. Ajak mama jalan kaki, ajak papa lari-lari. Ajak olahraga pagi. Biasakanlah bangun pagi hari bersama terbitnya mentari. Badan sehat, kuat wajah berseri. Semua penyakit akan pergi. Ayo teman-teman, ikutin gerakanku ya. Kita lakukan bersama-sama. Siap? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay! Ayo kawan bangun pagi, ayo kawan bangun pagi. Jangan lupa gosok gigi. Olahraga jalan kaki, olahraga lari-lari. Badan segar kembali. Biasakanlah bangun pagi hari bersama terbitnya mentari. Badan sehat, kuat wajah berseri. Semua penyakit akan pergi. Ajak kakak bangun pagi, ajak adik bangun pagi. Ajak olahraga pagi. Ajak mama jalan kaki, ajak papa lari-lari. Ajak olahraga pagi. Biasakanlah bangun pagi hari bersama terbitnya mentari. Badan sehat, kuat wajah berseri. Semua penyakit akan pergi. Semua penyakit akan pergi. Anak-anak, olahraga itu sangat baik untuk tubuh kita, apalagi dilakukan secara teratur. Nah, anak-anak, olahraga di pagi hari sangat bagus karena sinar matahari bagus untuk tulang yang ada di tubuh kita, seperti tulang punggung, tulang pipi, tulang tengkorak, dan juga tulang kering. Nah, sinar matahari itu mengandung vitamin D. Apabila badan kita sehat, aktivitas pun tidak terganggu. Contohnya, kita dapat pergi ke sekolah, bermain dengan teman, dan masih banyak lagi. Seperti kegiatan di sini.
Salam sejahtera teman-teman. Cerita kali ini tentang gotong royong. Selamat menyaksikan. Pada minggu lalu, Pak Ismail telah mengikuti aktivitas gotong royong di kawasan tempat tinggalnya, yaitu di Komplek IMCI. Tujuan gotong royong itu diadakan untuk membangun tempat pertemuan untuk penduduk komplek tersebut. Bagus juga kita dapat bersama-sama bergotong royong membangun tempat pertemuan ini ya Amin. Ini semua untuk kenyamanan penduduk sekitar kita juga. Dengan adanya tempat pertemuan ini, kita dapat bermusyawarah dan dapat berbincang-bincang tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Kita juga bisa mengadakan berbagai aktivitas untuk anak-anak muda kita di balai warga ini. Benar yang kamu bilang Teh Amin. Nanti anak-anak kita bisa membuat aktivitas tertentu di sini. Kelihatannya ibu-ibu sudah menyiapkan makan siang untuk kita. Mari istirahat sebentar. Setelah menikmati makan siang, mereka pun melanjutkan pekerjaan mereka sampai sore hari. Akhirnya, tempat pertemuan itu pun telah selesai dibangun. Wah, semua kerja keras kita telah membuahkan hasil ya. Sekarang, warga Komplek IMCI mempunyai tempat pertemuan sendiri. Kegiatan pada zaman dulu, kehidupan sosial mereka sangat baik, tolong-menolong, saling membantu, membangun rumah dengan tetangga. Tetapi seiring berjalannya waktu, gotong royong pun hilang dan timbullah hidup secara individual karena mereka lebih memakai tukang bangunan. Kemudian, seperti di sini, ada kegiatan yang dilakukan di bidang ekonomi, yaitu jual beli. Dulu jual beli dilakukan secara langsung maupun penjual dan pembeli. Contohnya di pasar, di supermarket, dan di mall. Tetapi seiring berjalannya waktu dan zaman, jual beli bisa dilakukan melalui online. Coba siapa yang tahu jual beli secara online? Ada yang tahu? Ya benar, membeli makanan melalui GrabFood. Ada lagi? Ya benar, membeli baju melalui Allshop ya. Selain di bidang ekonomi, ada juga perubahan di bidang pendidikan. Waktu dulu, saat ibu bapak dan guru menjelaskan kepada siswanya, menerangkan di papan tulis menggunakan kapur, tetapi sekarang bisa menggunakan internet melalui handphone, email, laptop, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan perubahan komunikasi. Waktu dulu kita mengirim pesan melalui surat, kaleng, dan juga burung. Tetapi sekarang bisa mengirimkan melalui WhatsApp, video call, dan masih banyak lagi.
Nah, itu adalah perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya teknologi, kehidupan di masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga budaya, mengalami perubahan. Sekarang, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk diskusi dengan kelompoknya masing-masing, yaitu tentang teknologi yang dapat mengubah aktivitas kehidupan manusia. Ada kesulitan tidak, Nak? Baik, kalau tidak ada, itu bagus kelompok 3, kerjasamanya hebat ya, saling membantu, tidak ada yang tidak mengerjakan, itu bagus namanya. Kelompok mana ya yang sudah selesai? Kalau yang sudah selesai, boleh maju ke depan. Ya, kelompok 3 sudah selesai, boleh maju ke depan dan bacakan dengan lantang di depan teman-temanmu ya, Nak. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan jawaban yang telah saya dan teman-teman cari sebelumnya mengenai teknologi yang dapat merubah aktivitas kehidupan manusia. Nah, yang pertama itu pada bidang sosial, sebelum ada teknologi, tolong-menolong itu saling membantu dengan tetangga. Dan ketika sudah ada teknologi, kegiatan gotong royong itu hilang dan timbul kehidupan masing-masing. Tidak bergotong royong dalam melakukan suatu hal. Yang kedua, di bidang ekonomi, sebelum ada teknologi, jual beli barang dilakukan secara langsung, contohnya jual beli di pasar. Dan sesudah ada teknologi, jual beli ini dilakukan secara online. Nomor 3, pada bidang pendidikan, sebelum ada teknologi, ibu dan bapak guru menjelaskan menggunakan papan tulis dengan kapur. Sesudah ada teknologi, sekarang bisa menggunakan internet, bisa melalui laptop, HP, dan lain-lain. Dan yang terakhir, nomor 4, di bidang budaya, sebelum ada teknologi, komunikasi dulu hanya menggunakan surat. Setelah ada teknologi, sekarang bisa menggunakan smartphone, bisa dengan aplikasi WhatsApp atau bisa dengan video call. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut pendapat kelompok lain? Benar, Ibu. Iya, benar. Jawabannya sudah betul semua. Apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mau maju ke depan dan mau membacakan isinya dengan suara yang lantang dan juga menghadap kepada teman-teman. Baik, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Biasanya barang apa saja yang dijual beli saat di pasar? Apa jawabannya yang tahu? Ya, daging sapi, bisa piring, bisa sendok, iya bisa, dan juga bisa baju juga. Jawaban anak-anak itu rata-rata benar. Seperti perabotan rumah, di pasar ada dan supermarket juga ada. Kalau membeli piring tidak satu buah ya, tetapi satu lusin. Satu lusin sama dengan 12 buah. Contohnya apa saja yang bisa dibeli secara lusinan? Contohnya sendok, piring, gelas, dan juga mangkuk. Kalau kita ingin membeli kain, satu kodi sama dengan 20 helai kain.
Dan juga kalau kita butuh kancing dan manik-manik, kita membelinya dengan 1 gros sama dengan 12 lusin. Kalau kita membutuhkan HVS, kita akan membeli ke fotokopi dengan 1 rim. 1 rim itu sama dengan 500 lembar. Nah, anak-anak yang sudah Ibu sebutkan tadi seperti lusin, kodi, gros, dan juga rim itu namanya kuantitas atau banyaknya benda. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada. Kalau begitu, Ibu akan memberikan 3 soal latihan saja untuk kalian kerjakan. Dan kalau sudah selesai, boleh kalian kumpulkan di meja Ibu ya. Nah, ini adalah soalnya untuk kalian kerjakan. Dan kerjakannya individu ya, tidak berdiskusi. Oke? Anak-anak tahu tidak ya, sekarang sudah mulai memasuki musim apa? Ya, hujan, benar. Hujannya belum reda. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Yuk kita belajar bersama bagaimana proses terjadinya hujan. Simak baik-baik ya. Bumi kita sebagian besar terdiri dari perairan. Perairan tersebut yaitu laut, danau, sungai, dan sebagainya. Matahari yang selalu menyinari bumi dengan teriknya menimbulkan efek panas. Panas matahari inilah yang membuat perairan dan benda-benda lain yang mengandung air menguap ke udara dan terus bergerak menuju langit. Uap air berkumpul dan memadat membentuk awan-awan kecil. Dengan bantuan angin, awan-awan bergerak ke tempat yang lain. Awan-awan kecil menyatu dan membentuk awan yang lebih besar. Kemudian awan-awan tersebut bergerak ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah. Semakin banyak awan-awan yang terkumpul, maka awan akan semakin kelabu. Kemudian titik-titik air yang terkandung pada awan akan semakin berat dan tidak terbendung lagi, sehingga membuat titik-titik air jatuh ke bumi. Titik-titik air inilah yang disebut dengan hujan. Nah, agar lebih paham lagi, mari kita rangkum proses terjadinya hujan. Panas matahari membuat air di perairan menguap ke udara. Kemudian, uap air berkumpul berubah menjadi awan. Nah, awan-awan ini kemudian bergerak dan menyatu membentuk awan yang lebih besar.
Semakin banyak awan yang terkumpul, maka semakin banyak uap air yang terkumpul pula. Nah, awan yang terkumpul semakin banyak, maka akan semakin tebal dan menghitam. Kemudian, awan tersebut bergerak ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah. Semakin banyak titik-titik air yang terkandung pada awan, semakin berat sehingga tak terbendung lagi. Kemudian titik-titik air tersebut jatuh ke bumi. Nah, titik-titik air yang jatuh ke bumi inilah yang disebut dengan hujan. Kemudian titik-titik air ini kembali meresap ke tanah. Nah, sekarang mari kita mengingat kembali perubahan wujud benda apa sajakah yang terdapat pada proses terjadinya hujan. Yang pertama, menguap. Tentu anak-anak masih ingat kan? Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair ke gas. Nah, contoh peristiwa yang terjadi pada proses terjadinya hujan adalah saat peristiwa perairan di bumi berubah menjadi uap air karena panas matahari. Untuk yang kedua yaitu mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari gas ke cair. Contoh peristiwanya yaitu peristiwa uap air yang berubah menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi. Nah, pasti anak-anak sekarang sudah paham kan bagaimana proses terjadinya hujan? Kalau musim hujan biasanya suka terjadi apa? Banjir, pinter. Biasanya faktor yang menyebabkan terjadinya banjir itu apa ya? Dolan Kreatif Indonesia. Lalu kenapa bisa banjir, Bi? Banjir itu bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama, disebabkan secara alami. Contohnya, Abi, tolongin Umi sebentar di dapur dong. Kenapa banjir? Selamat sore para pemirsa. Diberitakan telah terjadinya bencana banjir bandang di wilayah Gendang Sari, Kulon Progo siang ini, yang merupakan akibat dari intensitas curah hujan yang besar sejak kemarin sore hingga siang ini. Dan efek dari curah hujan yang cukup tinggi tersebut membuat volume air sungai di wilayah ini meluap sehingga mengakibatkan terjadinya banjir bandang ini. Dan disinyalir penyebab air sungai yang meluap diakibatkan oleh terjadinya penumpukan sampah-sampah rumah tangga, plastik, botol-botol bekas, yang membuat aliran sungai ini terhambat bahkan sampai tertutup. Kemudian, dampak dari banjir bandang ini mengakibatkan beberapa rumah-rumah warga dan kendaraan roda 4 yang terparkir ikut hanyut oleh arus banjir. Sedangkan untuk jumlah korbannya sendiri, hingga saat ini masih belum dapat kami pastikan. Karena saat ini, baik dari tim SAR maupun relawan masih melakukan proses evakuasi di beberapa titik terparah akibat dari bencana ini. Baiklah pemirsa, sekian breaking news sore ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan kembali sekarang program lagi acara musim Dolan hujan, TV. jadi Sampai banyak jumpa. sungai-sungai yang meluap. Emangnya kalau musim hujan pasti banjir ya, Bi? Berarti hujan itu jahat dong, karena membuat banjir. Bukan karena hujan yang jahat, Laili. Hujan itu anugerah Allah. Air hujan adalah rezeki bagi setiap makhluk hidup di bumi. Dan setiap makhluk hidup itu memerlukan air.
Karena jika tanpa air, makhluk hidup nggak akan bisa bertahan hidup. Kalau sudah nggak hidup lagi, namanya apa Laili? Mati. Kayak ayam aja mati. Lalu kenapa bisa banjir, Bi? Banjir itu bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama, disebabkan secara alami. Contohnya, Abi, tolongin Umi sebentar di dapur dong. wah, Umi kalian minta tolong Abi tuh. Ya wes Laili, gitu aja dulu yo. Kalau masih belum ngerti, tanya masmu wae. Yo Le, adikmu dikasih tahu tentang banjir yo. Iya, Bi. Siap. Abi, nanggung ceritanya. Abi, tolongin Umi dong. Iya Umi, sebentar. Ya sudah, Abi ke belakang dulu yo. Iya, Bi. Mas Jamal, jadi gimana kelanjutannya nih? Sebentar ya, Dek. Mas, lihat di buku dulu. Oke, Mas dapat. Tapi ada yang kelupaan nih. Hihihi. Nah, kalau kayak gini kan baru oke. Hehehe. Kenapa sih harus berubah dulu, Mas? Oh, biar keren dong. Iya deh, Mas Jamal keren. Oh iya. Mas meneruskan Abi aja nih ya. Jadi, banjir itu dibagi menjadi dua jenis, Dek. Yaitu banjir yang terjadi karena alamiah dan karena ulah manusia. Banjir yang alamiah itu terjadi begitu aja secara alami. Bisa karena curah hujan yang begitu banyak, sehingga membuat air mengalir ke daratan yang lebih rendah. Terus yang kedua itu karena ulah manusia. Bisa karena penebangan hutan liar. Jadi hutannya jadi gundul. Kalau hutan udah gundul, gak ada yang bisa menyerap dan menahan air hujan lagi kan? Abis itu air hujannya jadi bingung mau kemana karena gak bisa masuk ke dalam tanah. Terus airnya ngalir deh ke perumahan manusia. Nah, air yang masuk ke perumahan manusia itulah yang disebut banjir deh. Lalu bisa juga karena membuang sampah sembarangan yang bikin sungai-sungai tersumbat dan air susah mengalir. Jadi deh air sungainya naik ke daratan dan membuat banjir. Gitu deh. Oh, Laili paham sekarang, Mas. Jadi kita nggak boleh buang sampah sama menebang pohon sembarangan kan? Iya dek, betul itu. Hihihi. Oke deh. Terima kasih Mas Jamalku yang paling keren. Halo teman-teman, sekarang udah tahu kan penyebab banjir itu apa? Coba deh sebutkan apa saja penyebab banjir itu. Jawab di kolom komentar ya. Terus jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian bisa tahu update video terbaru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Temukan keseruan dan pengetahuan baru di petualangan Jamal Laili. Pasti seru deh. Dadah! Jawaban Ali. Penyebabnya adalah membuang sampah sembarangan. Kemana buang sampah sembarangannya? Ke solokan, tidak ke tempat sampah. Itu adalah hal yang tidak boleh ditiru ya. Yang benar itu membuang sampah kemana? Ke tong sampah. Pinter. Anak-anak sebelumnya sudah pernah melihat komik? Sudah? Bagus kalau sudah.
Nah, komik itu bermacam-macam ya. Ada yang komik lucu, komik kartun, komik petualangan, dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang Ibu ingin anak-anak untuk menggambarkan komik tentang banjir. Silahkan kembangkan imajinasimu dan kreativitasmu ke dalam komik tersebut. Dan kalau sudah selesai, boleh kalian kumpulkan ke meja ibu ya. Tetap semangat dan jangan putus asa, oke? Untuk hari ini kita cukupkan dulu pembelajarannya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tubuh manusia dan juga pembelajaran perubahan di kehidupan masyarakat. Contohnya seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga budaya. Selanjutnya, untuk PR silakan diisi di buku paket. Demikianlah, tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.